Perkenalkan, nama saya adalah Ayu FPS dengan NIM 2203102055. Saya dari kelas 2D Manajemen. Pada kali ini, saya akan memberikan video tutorial cara membuat brosur Nuti buatan. Jadi, pertama-tama ini adalah hasil final yang saya buat, dan pada slide-slide berikutnya ini merupakan komponen-komponen yang akan saya pakai. Pertama, ini adalah warna dasar pada slide. Kemudian ada shape persegi yang akan saya gunakan dengan fill gradient. Ini merupakan objek-objek yang akan saya gunakan. Ya, jadi lebih tepatnya di page 4 dan page 5 merupakan objek-objek yang akan saya pakai. Oke, jadi saya akan mulai di page ke-6. Untuk memulai, seperti di slide 2, ini ada warna dasar yang akan saya pakai. Saya akan memulai page di section page design. Kemudian saya akan mulai menambahkan warna dengan menekan ini, lalu warna ini. Lalu saya akan memasang shape persegi di sebelah sini. Lalu saya akan letakkan di 3/4 bagian layar. Jadi layar ini harus tertutup dengan persegi ini, yang kemudian akan saya gradiasi atau disebut juga gradient. Keduanya sama saja untuk menjelaskan istilah gradasi. Pada di sini saya menggunakan shape outline warna muda, ya, di sebelah sini. 3 dari bawah, namanya adalah RGB 250 142 26 dengan lighter sebesar 40%. Oke, kalau gitu saya akan menekan ini, shape outline, menekan yang ini, fill. Kalau shape outline itu lebih tepatnya di garis pinggirnya. Dan untuk shape fill-nya kita langsung main di gradient. Kita akan langsung menekan yang bagian ini, dari atas sampai bawah. Setelah itu, kita akan mengambil bagian ini. Ini merupakan foto Nuti, produk Nuti yang saya ambil dari Google. Kemudian saya langsung copy dan paste. Sebelum itu, mari kita membuat shadow-nya dengan cara mengganti warnanya. Sebentar, saya mau menyesuaikan posisinya. Kemudian kita langsung ke picture format, langsung ke recolor, picture color options, langsung ke bagian abu-abu. Kemudian ini kita buat jadi 0%. Mengapa? Karena kita ingin menghilangkan detail-detailnya, dan kita mau agar dia menampilkan langsung warna abu-abu. Sebenarnya untuk shadow itu bisa digunakan di Pantone warna hitam sampai warna abu. Jadi bagian sini boleh dipakai. Tapi saya untuk kali ini saya menggunakan shade yang ini, black dengan lighter 50%. Kemudian saya transparansinya kita gunakan sebesar
70%. Sebenarnya ini menggunakan perasaan desainer juga, karena dia itu tidak memiliki ketentuan. Yang pasti, bayangan tidak boleh terlalu mencolok. Karena ini terlalu mudah, saya rasa saya akan menambahkan opacity-nya. Atau bisa langsung ganti warna. Nah, jadi lebih terlihat. Karena saya menggunakan hasil final yang di atas, kurang lebih saya akan membuat yang mirip di atas. Sesudah itu, sebentar, ini karena masih ada outline-nya, jadi kalian bisa lihat di sini masih ada garis warna oranye, sedangkan itu sebenarnya dibutuhkan juga, tapi sebagai opsionalnya. Sebelum itu, oh iya, saya hampir lupa, saya ingin menambahkan, ini juga opsional, tapi saya ingin menambahkan garis agar bisa memperbagus desainnya. Saya akan menambahkan garis di sebelah sini untuk memotong secara jelas. Saya akan menggunakan shape outline dengan width 6 pt agar lebih terlihat. Sebenarnya ini juga bisa dilebihkan. Ini dengan cara kita misalnya mau pakai 12. Nah, saya lebih prefer untuk menggunakan ini. Saya lebih tertarik untuk menggunakan 12 pt karena dia itu lebih mempertegas antara bagian sisi kiri dan sisi kanan. Saya akan menggunakan warna yang agak kontras, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Setelah itu kita taruh lagi. Karena ini dia ditaruh setelah objek, maka kita akan meletakkan ini di forward. Ini adalah instruksi di mana gambarnya akan dipindahkan ke depan. Lalu kita akan pindahkan ini lagi. Ini bisa disesuaikan posisinya. Karena warnanya masih belum terlihat, saya akan mengganti lagi. Saya akan memperbaiki bagian transparansinya. Saya akan menggunakan 90%. Oh iya, saya hampir lupa. Kalau ini transparansinya semakin besar, maka dia akan semakin memburam. Karena itu, kita akan gunakan di rendahnya. Kurang lebih kita akan menggunakan 60%. Tapi ini terlihat. Sebenarnya ini gimana perasaan desainer, tapi tidak boleh terlalu ngejreng juga warnanya, karena harus menjaga keseimbangan antara warna yang ada di sini. Setelah itu saya akan menambahkan logo ini. Ini saya akan taruh di pojok kiri bawah. Kemudian saya akan meletakkan ini. Sebenarnya ini adalah hasil dari bagian
iklan yang saya tonton dari Nuti, kemudian saya potong alias hilangkan backgroundnya. Kemudian saat di sini saya langsung menggunakan picture format, dan karena saat dipindahkan ke sini backgroundnya itu sebenarnya masih hitam, jadi saya menggunakan tools set transparent color, lalu menekan di bagian background hitamnya sehingga bisa hilang, dan begini hasilnya. Untuk ini kita juga menggunakan shadow, jadi kita langsung menggunakan ini, lalu kita atur transparansinya sebesar, kita akan gunakan sebesar 75%. Kemudian kita akan menggunakan ini lagi, copy dan paste. Kita betulkan agar terlihat bagian shadow dan transparency yang menggunakan transparansi tadi. Lalu kita langsung ke bagian ini. Untuk ini kita copy dulu bagian ininya karena kita akan menggunakan draw text box di sini. Kita akan taruh di sini. Kemudian kita copy paste. Kita angkat agar dia terlihat. Kita akan buat lebih besar lagi. Seperti ini kurang lebih. Lalu untuk nama produknya kita akan taruh, sebentar, saya akan betulkan posisi dari produknya karena tidak akan muat. Sebentar, ini terlalu ke arah kiri. Kita pindahkan lagi. Di bagian ini juga bisa dikreasi dengan menggunakan ini atau menggunakan ini, tapi saya menggunakan bold agar bisa mempertegas. Ini saya gunakan font, sebentar. Ini saya gunakan font Inkfree dengan size 30. Kemudian saya langsung ke nama produknya. Nama produk saya taruh di bagian sini. Saya akan letakkan dan saya akan sesuaikan dengan produk di sini karena kemiringan yang saya buat berbeda. Saya buat lagi. Sebentar. Backwards. Karena ini bertabrakan, kita akan coba tanpa variasi. Sebentar.
tanpa transparansi sebesar 90%. Saya berubah. Berarti ini seharusnya di 20%. Terlihat, tapi dia terlalu kecil. Ini kalian bisa sesuaikan sampai oke. Ini sepertinya kita akan ganti warna agar tidak bertabrakan. Kemudian saya akan langsung ke bagian ini. Ini menggunakan shape bagian discussion-nya. Jadi ini tuh sebenarnya ada yang bentuk seperti ini, ada juga yang gambar bubble yang berbentuk awan, dan saya langsung menggunakan label. Ini juga menggunakan shape. Di sini saya menggunakan 2 shade untuk shadow dan bagian depannya. Ini kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita gunakan ini. Hampir jadi. Kita betulkan dulu agar tidak bertabrakan dan terlihat shadownya. Kemudian kita langsung gunakan ini. Ini adalah hiasan yang kita akan taruh di sebelah sini. Kita copy lalu kita paste. Kita akan membuat ini secara bertumpuk. Perlu diperhatikan juga, ini kadang suka tergeser bagian lainnya. Copy, paste lagi. Copy, paste lagi. Kita taruh lagi di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan menambahkan yang ini. Ini merupakan shape, ya, bagian shape juga. Kalian kalau mau mengeluarkan yang ini juga tutorialnya sama, menggunakan yang sebelah sini. Saya akan membuat di sini, lalu kita putar. Ini bisa dinaikkan dan membuat lingkaran lebih besar daripada sebelumnya. Kalau dilanjutkan bisa lingkaran. Lalu kalau untuk gradiennya seperti biasa pakai fill, pakai warna yang disuka, kemudian langsung digradiasi. Saya akan menggunakan yang ini untuk ini. Saya tidak akan menggunakan outline karena bentrok. Kemudian saya akan gunakan yang sebelah ini.
dengan langkah yang sama. Kita akan copy paste. Kita akan betulkan posisinya. Copy paste. Kita akan betulkan lagi. Copy paste. Betulkan lagi. Copy paste. Kemudian kita menambahkan ini sebagai langkah akhir. Sebenarnya tahap akhir kita merapikan. Kemudian ini adalah hasil akhirnya. Sebenarnya sama saja, tapi ini bentuknya sedikit lebih kecil. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial membuat brosur. Jika ada kesalahan, baik itu perkataan ataupun kesalahan pengucapan di fitur-fitur aplikasi Microsoft Publisher ini, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.